Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama Teteh Audrey Yovia Santi dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Teteh di sini mau nyampain sedikit dakwah mengenai berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, sebelum kita ke apa sih berinteraksi dengan Al-Quran itu, terus gimana sih Teh berinteraksi dengan Al-Quran itu, kita ke apa sih Al-Quran itu ya, walaupun pasti adik-adik juga udah tahu Al-Quran itu apa gitu. Coba ada yang mau jawab dulu gak, Al-Quran itu apa sih? Kitab buat umat Islam. Kitab umat Islam. Nah, terus Al-Quran tuh sebenarnya buat apa sih, buat umat Islam tuh kitabnya tuh buat apa? Buat dibaca aja atau gimana? Buat sebagai petunjuk hidup. Sebagai petunjuk hidup umat manusia, khususnya umat Islam. Di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 185, artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, di situ kan disebutkan ya, Allah itu memudahkan kita dengan petunjuk-petunjuk. Nah, petunjuk-petunjuk serta penjelasan mengenai petunjuk itu tuh semuanya itu udah ada di dalam Al-Quran. Jadi di saat kita membaca Al-Quran itu sebenarnya kita sedang membaca petunjuk-petunjuk dari Allah mengenai gimana sih kita sebaiknya hidup, apa sih, apa aja hal yang batil, hal yang baik, kayak gitu. Nah, terus di sini juga dijelaskan bahwa Al-Quran tuh bukanlah untuk disenandungkan saja. Jadi kan katanya buat dibaca ya. Jadi Al-Quran tuh bukan sekedar buat dibaca, tapi harus dipahami, harus dikaji, karena isinya itu petunjuk untuk hidup. Betul, pintar. Nah, tuh selain dipahami juga harus diamalkan. Pasti sering dengar kan, kita harus mengamalkan Al-Quran gitu. Itu tuh betul harus diamalkan, bukan cuma sekedar untuk dibaca. Nah, terus hidup di bawah naungan Al-Quran itu sebuah kenikmatan yang tidak bisa diketahui kecuali oleh orang yang merasakannya. Jadi petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran itu kan untuk mempermudah hidup kita ya. Nah, bagaimana sih kita bisa merasakan kenikmatan dari petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu? Ya kita harus membacanya, harus memahaminya, harus mengamalkannya, begitu. Jadi bukan cuma sekedar tahu, oh iya kalau hidup mau nikmat itu harus mengamalkan Al-Quran, tapi tidak benar-benar diamalkan, nggak boleh kayak gitu, oke? Nah, terus sekarang kita ke tadi kan topik utamanya itu apa sih ya, bagaimana sih caranya berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, berinteraksi dengan Al-Quran itu cara-caranya, yang pertama meyakini Al-Quran itu datangnya dari Allah. Jadi kita itu harus benar-benar yakin kalau Al-Quran itu datangnya cuma dari Allah, nggak ada Tuhan yang lain, cuma ada Allah. Terus meyakini kebenaran isi Al-Quran. Kan kalau kita lagi membaca Al-Quran itu tadi harus disebutkan harus memahami kan. Nah, terus harus diamalkan. Nah, untuk mengamalkan itu kita itu harus meyakini dulu kalau isi Al-Quran itu benar, dan itu tuh harus meyakini kalau isi Al-Quran itu benar. Makanya kita harus mengamalkannya, begitu. Terus menerima Al-Quran dengan hati terbuka dan sukacita. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Terus memahami tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah. Apa tadi tujuannya? Apa coba? Memberi petunjuk bagi umat Islam. Terus memahami dan menyaksikan mukjizat Al-Quran, yang selanjutnya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup.
menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Kan di dalam Al-Quran itu ada apa ya, yang namanya petunjuk itu kan ada yang namanya larangan ya, kita tidak boleh ini, tidak boleh ini, kalau hidup itu harus seperti ini. Yang namanya petunjuk kan seperti itu. Nah, jadi Al-Quran itu harus kita jadikan sebagai peringatan. Nah, terus tujuannya berinteraksi dengan Al-Quran itu apa sih Teh? Itu kan ya, buat apa sih kita berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama karena kita umat muslim ya, kita umat muslim, jadi kita wajib berinteraksi dengan Al-Quran. Selain itu berinteraksi dengan Al-Quran juga sebagai salah satu bentuk membentuk karakter diri. Jadi kita itu kalau mau jadi bahasa yang gampangnya ya, yang mudahnya, intinya kita kalau mau jadi orang yang berkarakter, yang baik, yang cerdas, itu harus berinteraksi dengan Al-Quran, karena notabene-nya kita ini adalah umat muslim. Seperti itu. Sampai sini paham nggak? Paham? Nah, kalau paham mungkin gitu aja dari Teteh mengenai materi berinteraksi dengan Al-Quran.